Halo komikus, di video ini gue mau bahas cara konsep cerita buat komik kita. Bikin cerita buat komik itu stepnya lumayan banyak, mulai dari konsep cerita, bikin plot, bikin desain karakter, storyboarding, sampai ke tahap eksekusi ilustrasinya. Kalau kalian takut lupa, kalian bisa catat beberapa poin yang bakal gue bahas sekarang. Yang pertama, pilih genre. Genre adalah salah satu pondasi utama dari keseluruhan cerita yang mau kita buat. Genre juga ada banyak, ada action, romantis, komedi, horor, misteri, dan masih banyak. Kalian bisa pilih satu atau lebih genre yang kalian mau. Saran dari gua, kalau kalian baru mulai belajar, lebih baik coba satu genre dulu aja. Yang kedua, tentuin temanya. Masih banyak orang yang ngira kalau tema sama judul itu sama, padahal beda. Tema itu gagasan utama yang disampaikan author di dalam cerita. Contohnya gini, komik Naruto, judulnya kan Naruto, tapi ngangkat cerita tentang ninja kan. Nah, ninja itu tema ceritanya. Atau One Piece yang ngangkat cerita tentang bajak laut. Jadi tema itu bukan judul, tapi tentang suatu hal apa yang mau kita angkat di cerita yang kita buat. Misalnya gini, gue mau bikin cerita genre horor berlatar belakang di tahun 2023. Nah, tema yang mau gue angkat itu apa? Misalnya rumah kosong, kamar kos bekas tragedi mengerikan, atau mitos tentang sesuatu. Jadi nanti cerita yang gue buat bakal fokus di tema yang gue angkat di cerita. Yang ketiga, bikin desain karakter. Kalau kalian malas bikin desain gambarnya, kalian coba buat dulu dalam bentuk teks. Ada beberapa poin yang harus kalian isi supaya karakter yang kalian buat itu kokoh. Yang pertama, latar belakang. Contohnya dari mana asal si MC, lahir di mana, gimana masa lalunya, gimana keadaan keluarganya, dan masih banyak. Latar belakang ini bisa bikin kita gampang nyari konflik buat MC-nya. Gue bakal bahas di next point. Yang kedua, tujuan MC. Contohnya gini, Naruto yang pengen jadi Hokage, atau Luffy yang pengen jadi Raja Bajak Laut, atau Asta yang pengen jadi Kaisar Sihir. MC yang punya tujuan itu bikin kita gampang buat ngembangin ceritanya. Ini juga masih nyambung sama poin sebelumnya dan selanjutnya, yaitu konflik. Konflik ini ada dua jenis, konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal itu adalah konflik yang gak berkaitan sama karakter lain, atau cuma dialami sama diri sendiri, kayak overthinking atau insecure gitu. Jadi kalau kalian lagi overthinking, itu kalian lagi ngalamin konflik internal. Misalnya kita punya MC yang latar belakang masa lalunya itu ditinggal sama keluarganya dari lahir. Nah, konflik internalnya itu, si MC sering merasa kesepian kalau lihat anak-anak yang disayang sama orang tuanya. Kalau konflik eksternal, itu konflik yang berkaitan antara MC sama karakter lain. Contohnya gini, di saat Naruto udah berkembang, dia harus kehilangan Sasuke karena punya tujuan yang beda. Tapi, kalian harus bisa deskripsikan visualnya lewat tulisan. Misalnya, warna rambutnya apa, warna matanya apa, gimana bentuk badannya, atau apa ciri khas yang ada di visual karakternya. Kayak kalau Naruto kan garis kumisnya tuh, atau Luffy topi jeraminya. Jadi orang bakal gampang ngenalin karakter kita nantinya. Nah, kalau kalian udah isi semua poin-poin yang di atas, jangan lupa bikin biodatanya juga. Misalnya, tempat tanggal lahir, kepribadian, hal yang disuka dan gak disuka, hobinya, zodiak, golongan darah, dan lain-lain. Gue bakal bahas kenapa desain karakter penting banget buat cerita, tapi di video lain. Jangan lupa kalau kalian harus bikin plot supaya cerita yang kalian susun itu rapi. Plot atau alur cerita itu ada beberapa jenis. Ada plot maju, plot yang berurutan dari pembuka cerita sampai resolusi atau tamat, atau bisa kita bilang plot yang berkembang. Plot mundur, plot yang bergerak mundur dari akhir ke awal. Biasanya plot mundur ini dipakai buat cerita genre misteri. Terakhir, plot campur. Nah, plot ini yang bisa kita bilang plot rapi nggak rapi. Kenapa? Karena plot ini bisa mulai dari A ke Z, atau dari F ke A, atau bisa juga dari B ke Z. Jadi buat pembahasan konsep cerita bagian pertama segitu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Thank you, bye.